Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di UKOM Profesi Kebidanan. Biasanya soal-soal yang muncul itu pertanyaannya berupa tindakan awal, tindakan selanjutnya, langkah pertama, langkah selanjutnya, rencana asuhan yang tepat, rencana asuhan selanjutnya. Pertanyaannya seputar yang seperti itu. Dan ada beberapa materi yang juga tidak akan masuk di D3 seperti komunitas dan etika kebidanan. Nah, kalau gitu kita langsung aja yuk nonton video ini sampai selesai ya. Soal ke-6. Bidan LIA merupakan bidan desa yang sedang melakukan pendataan PIS-PK di desa A. Kemudian, bidan melakukan analisis dan interpretasi hasil pendataan. Pertanyaannya, apakah langkah bidan selanjutnya sesuai langkah kerja bidan di komunitas? A. SMD, B. Interpretasi, C. MMD, D. Pelaksanaan MMD, atau E. Evaluasi bersama masyarakat. Nah, pada soal langkah bidan ini sudah sampai di tahap analisis dan interpretasi hasil dari pendataan. Nah, jika kita review lagi materi tentang komunitas, urutan dari langkah kerja komunitas itu adalah yang pertama, SMD, yaitu melakukan survei mawas diri. Yang kedua, kita lakukan analisis dan interpretasi data. Yang ketiga, baru kita laksanakan MMD atau musyawarah masyarakat desa. Kenapa seperti itu? Karena dari analisis dan interpretasi data, kita temukan beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat tersebut. Makanya setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita lakukan musyawarah bersama masyarakat untuk menentukan masalah prioritas yang akan kita intervensi. Nah, setelah itu baru kita laksanakan kegiatan tersebut dan terakhir baru kita evaluasi. Maka berdasarkan soal di sini bisa kita langsung jawab. Jawabannya adalah MMD, yaitu melakukan musyawarah masyarakat desa. Soal yang ke-7, seorang perempuan berusia 24 tahun G1 P0A0 hamil 31 minggu datang ke BPM mengeluh mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir. Warna darahnya merah segar, hasil pemeriksaan TFU 3 jari di bawah pusat, DJJ 100 kali per menit dan bidan melakukan rujukan. Apa peran bidan pada kasus tersebut? A. Pemberdaya, B. Pelaksana, C. Pengelola, D. Pendidik, E. Peneliti. Nah, langsung kita cari keywords dari soal ini, yaitu si bidan melakukan rujukan. Kalau bidan melakukan rujukan, berarti kita bisa langsung jawab bahwa jawabannya peran bidan di sini adalah pelaksana, ya. Kalau pemberdaya, itu contohnya seperti bidan memberdayakan suatu kelompok masyarakat atau suatu keluarga, di mana keluarga tersebut ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah, kalau yang C pengelola, itu seperti contohnya bidan mengelola klinik, bidan mengelola suatu wilayah di wilayah kerja puskesmasnya. Yang D ada itu sebagai pendidik, contohnya misalnya bidan yang menjadi dosen. Lalu terakhir peneliti, yaitu bidan yang melakukan penelitian di masalah kesehatan ibu dan anak. Soal ke-8, seorang bidan desa wilayah tempat bekerjanya masih banyak dijumpai kebiasaan pantang makan seperti ibu hamil tidak boleh makan makanan yang amis, karena nantinya air kawahnya akan berbau amis. Pertanyaannya, apa upaya yang harus dilakukan bidan desa sesuai kasus di atas? A. Menentang kebiasaan yang tidak benar tersebut. B. Melakukan pemantauan status gizi yang baik selama hamil. C. Memberikan makanan tambahan pada semua ibu hamil. D. Memberikan konseling gizi yang baik selama hamil. E. Menyarankan ibu hamil untuk hati-hati dan memilih makanan. Pada soal, masalahnya itu adalah di wilayah itu banyak dijumpai adanya tradisi atau adat di mana ibu hamil ternyata tidak boleh memakan makanan yang amis seperti ikan ya. Jadi ibu hamil dilarang untuk memakan ikan. Karena katanya air kawahnya akan berbau amis. Nah, pada kasus ini apakah A. kita menentang kebiasaan yang tidak benar tersebut? Tidak bisa ya, karena kita sebagai bidan desa itu tidak mungkin serta-merta langsung menentang dari kebiasaan yang sudah bertahun-tahun ada di wilayah itu. Jadi yang A salah, ya. Lalu yang B melakukan pemantauan status gizi. Ya, gimana caranya kita memantau status gizi? Karena memang masalahnya itu adalah si ibu hamil tidak boleh makan makanan yang berbau amis seperti ikan. Padahal kan ikan itu berprotein yang tinggi ya.
bagus untuk ibu hamil. Jadi ini salah. Memberikan makanan tambahan juga salah. Memberikan konseling ini yang benar ya. Jadi kita berikan konseling kepada ibu hamil ataupun kepada para petinggi-petinggi di kampung tersebut atau kepada kepala adat. Kita lakukan diskusi, kita lakukan penyuluhan agar masyarakat di sana bisa paham bahwa ternyata tidak ada pantangan sama sekali untuk ibu hamil memakan makanan yang amis. Kita lanjut soal nomor 9. Seorang perempuan usia 25 tahun baru saja melahirkan di PMB 2 jam yang lalu. Ibu tersebut mengeluh ASINya belum keluar. Kemudian bidan memberikan susu formula karena bidan tersebut mendapatkan endorsement dari salah satu produk support. Nah, pertanyaannya pada kasus tersebut bidan termasuk A. Dilema, B. Dilema moral, C. Isu etik, D. Isu moral, atau E. Sesuai dengan kewenangan darurat. Nah, kita tahu bahwa ada yang namanya etik, ada yang namanya moral. Nah, kalau etik dan moral itu sebenarnya sama-sama merupakan pengertiannya yaitu antara mana yang benar dan mana yang salah. Kalau etik tidak diikat oleh hukum masyarakat, kalau moral diikat oleh hukum masyarakat. Jadi, misalnya kita ketemu kasus kayak soal ini, misalnya nih katanya si bidan melakukan atau memberikan support pada si bayi karena dapat endorse. Apakah ini salah atau benar? Ya, pasti ini salah. Tetapi apakah ini melanggar etik atau melanggar moral? Tentu ini hanya melanggar etik, tidak melanggar moral. Kenapa? Karena memang pemberian support pada bayi itu tidak terikat oleh kebenaran di dalam sebuah masyarakat. Jadi jawabannya adalah C. Isu etik ya. Kalau dilema itu kan bingung antara pilihan A atau B misalnya, jadi itu salah ya. Dilema moral dari dilema aja itu sudah salah. Isu moral ini bukan merupakan kasus yang berhubungan dengan moral, sedangkan yang E sesuai dengan kewenangan juga salah. Soal ke-10, seorang bidan sedang memberikan pelayanan asuhan persalinan normal kepada Nyonya C. Saat memasuki kala 2, ibu tersebut meminta bidan agar ditemani oleh suaminya. Bidan mengizinkan suami mendampingi ibu selama proses persalinan. Kasus tersebut termasuk ke dalam kode etik profesi bidan, kewajiban terhadap A. Apakah klien masyarakat, B. Apakah terhadap tugasnya, C. Terhadap teman sejawatnya, D. Terhadap profesinya, atau E. Terhadap pemerintah dan bangsa. Di soal kita tahu bahwa ibu itu dalam fase kala 2. Lalu isi bidan meminta agar ditemani suaminya ibu tersebut. Bidan mengizinkan suami mendampingi si ibu dalam proses persalinan. Maka pasti jawabannya adalah kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Ya, jadi jawabannya adalah A, karena memang ini lebih kepada manfaatnya kepada klien dan masyarakat. Karena memang mengizinkan keluarga, suami untuk mendampingi seorang pasien dalam kondisi bersalin ataupun hamil dan lain-lain, itu merupakan kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Nah, itulah pembahasan dari soal-soal profesi kebidanan yang banyak keluar. Gimana menurut sahabat bidan soalnya? Iya sih, ada beberapa yang cukup sulit dan meragukan karena memang profesi kebidanan itu soal-soal hukumnya benar-benar harus menggunakan analisa yang tepat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai ketemu lagi.